Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Makin Privat. Ya, kita masuk ya ke part kedua. Kita akan bahas untuk latihan ujian sekolah ya, matematika peminatan. Kita akan membahas insya Allah nomor 11 sampai dengan 20 ya. Yuk simak videonya, kita belajar bersama-sama. Nomor 11, Dion memandang puncak sebuah gedung dengan sudut elevasinya adalah 45 derajat. Tinggi Dion 150 cm, jarak Dion dengan gedung adalah 45 meter. Berapakah tinggi gedung? Oke ya, saya anggap ini di sini ada Dion. Dion memiliki tinggi adalah 150 cm. Lalu Dion memandang gedung ya dengan sudut elevasi. Oke, ini misalkan sudut elevasinya Dion ya, yaitu 45 derajat. Ya, ini berarti saya anggap sebagai gedungnya. Ini berarti 45 derajat ya. Jarak Dion dengan gedung adalah 45 meter. Ini jaraknya 45 meter. Ya, jarak Dion dengan gedung itu adalah 45 meter. Pertanyaannya, berapakah tingginya gedung? Oke ya dek ya. Langkah pertama, saya akan mencari nilainya X. Saya anggap ini ke sini itu adalah X ya. Oke, maka nanti X itu kita bisa menggunakan tangen. Yang namanya tan 45 derajat itu kan rumusnya tan desa. Berarti depannya X, sampingnya adalah 45 meter. Maka nanti nilai X adalah tan 45 dikali 45. Tan 45 derajat dikali 45 meter. Tan 45 itu adalah 1 ya, maka nilai X-nya adalah 45 meter. Lalu kalau mencari tingginya si gedung, maka saya buat X ditambah dengan tingginya Dion. Ya, 45 meter saya tambah dengan tinggi Dion 150 cm, saya jadikan meter jadi 1,5 meter. Ya, tinggal kita jumlah saja ya, 45 ditambah 1,5 itu adalah 46,5 meter. Ya, inilah tingginya gedung ya dek ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 12. Jari-jari pada pusat lingkaran yang memenuhi persamaan ini ya, persamaan lingkaran adalah ya, yang kita cari adalah jari-jari dan pusat untuk tipe persamaan lingkaran rumus ABC ya. Ya, di sini itu ada A ya, A-nya adalah 4, B-nya itu adalah negatif 6, dan C-nya adalah negatif 12. Untuk mencari pusat lingkaran itu rumusnya adalah min setengah A, min setengah B. Ya, maka nanti min setengahnya 4 itu adalah min 2, min setengahnya B itu adalah 3. Inilah pusatnya min 2,3. Ya wis yo, jawabannya sebenarnya udah ketemu jawabannya A. Tapi kita akan belajar ya mencari jari-jari. Apa rumusnya jari-jari? Rumusnya itu adalah kalau pusat itu A kecil B kecil ya, nanti rumusnya A kecil kuadrat ditambah dengan B kecil kuadrat dikurangi C. Nah, maka kita buat di sini ya, min 2 dikuadratin ditambah dengan 3 kuadrat dikurangi C. C-nya itu adalah min 12. Oke, min 2 dikuadratin itu adalah 4, 3 dikuadratin adalah 9, ini ditambah 12. Ya, 9 ditambah 4 itu 13, 13 tambah 12 itu adalah 25. Maka jari-jarinya itu adalah 5. Oke ya, kita masuk ke soal nomor 13. Persamaan lingkaran yang berpusat ya, ini adalah A kecil B kecil. Pusatnya adalah 2,3 menyinggung garis ini. Oke ya, jadi kita punya lingkaran, lalu ada garis singgung nih. Nah, garis singgungnya itu adalah 3x min 4y plus 7 sama dengan 0. Nah, di sini ada pusat. Pusatnya itu adalah 2,-3. Pertanyaannya, tentukan persamaan lingkarannya ya. Oke, rumusnya L itu kan sama aja dengan x min A kuadrat ditambah dengan y min B kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Kita masukkan X min 2, pusatnya sudah ada ya dek, Y min 3, maka jadi Y plus 3. Nah, kita tinggal mencari R nya.
Apa rumusnya F jika kalian ketemu tipe soal seperti ini? Persamaan garis singgungnya saya tuliskan di sini ya, 3x dikurangi 4y ditambah 7. Lalu kita bagi dengan koefisien yang berada di x dan di y-nya. Ya, kita bagi dengan akar. Ini ya, 3 kuadrat ditambah dengan min 4 kuadrat. Itulah rumusnya jari-jari jika ada garis singgung. Ya, tinggal nanti x dan y-nya kita substitusikan dari pusatnya. Maka nanti 3 dikalikan 2 dikurangi 4 dikalikan min 3 ditambah 7. Kita bagi dengan 3 kuadrat itu adalah 9. Negatif 4 dikuadratin adalah 16. Ya, 3 kalikan 2 itu 6. 6 ditambah 12 ditambah 7 kita bagi dengan 5. Ini akar 25 ya. Maka nanti 6 ditambah 12 itu 18. 18 tambah 7 adalah 25. 25 per 5 itu adalah 5. Oh ya, saya lupa ya, ini harusnya ada tanda mutlaknya. Jadi ini pasti positif jari-jarinya ya. Oke. Jawabannya R-nya adalah 5. Kita masukkan ya, ini R-nya itu adalah 5. Maka nanti 5 kuadrat. Ya, jadinya x kuadrat ditambah dengan y kuadrat. 2 kalikan x kalikan min 2 itu adalah min 4x. 2 kalikan y itu 2y. 2y kalikan plus 3 itu adalah 6y. Min 2 dikuadratin itu adalah 4. 3 dikuadratin itu adalah 9. 25 pindah ruas ya, maka negatif 25 sama dengan 0. Kita akan buat di sini x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 4x ditambah 6y. 9 ditambah 4 itu 13. 13 dikurangi 25 yaitu negatif 12 sama dengan 0. Inilah persamaan lingkarannya. Min 4x plus 6y ini min 12 ya, betul ya, ini ya jawabannya adalah A. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 14. Diketahui suku banyak ya, ada suku banyak fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 5. Pertanyaannya, tentukan nilai fx untuk x sama dengan 3. Kita langsung substitusikan aja ya. Maka nanti 3 pangkat 3 dikurangi 2, 3 pangkat 2 dikurangi 3 dikurangi 5. 3 pangkat 3 kalikan 3 itu adalah 27. 3 kuadrat itu 9. 9 kalikan 2 itu adalah 18. Min 3 tambah min 5 itu adalah min 8. Oke, maka nanti 27 negatif 18 ditambah negatif 8 itu adalah negatif 26 ya dek. Kita kurangi saja. 27 kurangi 26 itu adalah 1. Jawabannya adalah C. Lanjut nomor 15. Sisa pembagian suku banyak ini oleh x kuadrat min x min 2. X kuadrat min x min 2 kita samakan dibuat sebagai 0 ya, fungsi hasilnya 0. Maka bisa kita faktorkan di sini. X 2 1 min plus gitu. Oke ya, maka x sama dengan 2. Ini x ya. X sama dengan 2 atau x sama dengan min 1. Ya, setelah kita faktorkan, kita bisa mencari sisa pembagian menggunakan metode Horner ya. Saya menggunakan metode Horner, maka nanti ada x pangkat 4, x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, x pangkat 0. Di sini koefisiennya 1, x pangkat 3 itu min 4, di sini 3, ini min 2, ini 1. Pertama saya Hornerkan yang angka 2 ya, x-nya ya. Satunya kita turunkan ya, Dek. Oke, ditambah 1 kalikan 2 adalah 2, min 4 ditambah 2 itu min 2, min 2 kalikan 2 itu min 4, min 4 ditambah 3 itu min 1, min 1 kalikan 2 itu adalah min 2, min 2 tambah min 2 itu min 4, min 4 dikalikan 2 itu adalah min 8, maka nanti sisanya negatif 7. Next ya, kita lanjutkan ya, kita Hornerkan sini terhadap x-nya min 1. Jadi angka satunya turun lagi ya. Oke,
1 kalikan min 1 adalah min 1, di sini min 3, kalikan min 1 itu 3 ya. Maka 3 dikurangi 1 itu 2, 2 kalikan min 1 itu min 2. Nanti di sini min 6, ya inilah sisanya. Ini adalah hasil sisa yang ke-1, ini adalah hasil sisa yang kedua. Ini disebut pembagi 1, ini disebut pembagi 2. Nah, ini X pangkat 4, maka turun X pangkat 3 ya, Dek. Ini turun X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. Oke ya, kita akan mencari hasil sisa ya, jika ada Horner berturut-turut ya, Horner bertumpuk 2 kali kayak gini, maka rumusnya adalah P1 dikali dengan sisa kedua ditambah sisa ke-1. Nah, pembagi satunya kan ini nih, 2 ini berasal dari ini, X min 2. Saya buat X min 2 dikali dengan sisa keduanya itu negatif 6, ditambah sisa ke-1-nya adalah negatif 7. Maka nanti negatif 6 kalikan X itu negatif 6X. Negatif 6 dikalikan negatif 2 itu adalah plus 12 kurangi 7. Maka nanti negatif 6X, 12 diambil 7 itu adalah 5. Inilah hasil sisanya. Negatif 6X plus 5. Next, kita masuk ke soal nomor 16. Suku banyak fx jika dibagi dengan X min 1 itu artinya berarti F1 ya. X min 1 sama dengan 0, X nya adalah 1, sisanya adalah 4. Jika dibagi dengan X plus 3, maka nanti F min 3 itu sisanya negatif 5. Suku banyak Gx ya, ini ada Gx. Jika dibagi dengan X min 1, maka G min 1 sama dengan 2. Sedangkan jika dibagi dengan min 3, hasilnya 4, maka 4. Jika Hx sama dengan Fx dikali dengan Gx. Ya, rumus untuk sisa ya, rumus untuk sisa nanti adalah Ax plus B. Inilah rumus untuk mencari teorema sisa ya. Nah, dikarenakan kita tinggal substitusikan aja ya, mintanya H-nya adalah 1, X-nya kita ganti 1, maka 1 dikalikan A adalah A ditambah B sama dengan, karena Hx itu adalah Fx dikali Gx, maka nanti sisanya juga kita gunakan Hx dikalikan dengan Gx. Untuk H1 itu sisanya 4, untuk G1 ya, ini ya, maaf ya, ini adalah G1. Untuk G1 sisanya adalah 2. 4 dikali 2 adalah 8. Lah, pada saat X-nya kita masukkan min 3, sama saja ya, maka menjadi min 3A ditambah B. Nanti tinggal min 5 kita kali dengan 4, min 20. Kita bisa eliminasi, maka B-nya bisa hilang ya. A dikurangi min 3A itu sama saja dengan 4A. 8 dikurangi min 20 itu adalah 28. Maka nanti nilai A-nya adalah 7. 28 dibagi 4. Jika A-nya 7, B-nya berapa Mbak? Adik bisa substitusikan ke sini. Ya, A-nya 7 maka B-nya 1. Oke, kita peroleh ya persamaan sisanya, yaitu tadi AX plus B dengan A-nya adalah 7, maka 7X, B-nya adalah 1. 7X plus 1. Oke, nomor 17. Suku banyak X pangkat 3 ditambah PX pangkat 2 dikurangi 11X kurangi 30 mempunyai faktor X plus 2. Ditanya faktor linear lainnya ya. Oke, kalau salah satu faktor ya, maka nanti saya buat sini X sama dengan min 2, maka nanti sisanya adalah 0 ya. Kita masukkan ya, misalkan suku banyaknya adalah Fx ya, Fx ini sisanya adalah 0, maka saya substitusikannya pada saat X nya min 2, kemana nih? Kita substitusikan ke persamaan suku banyak. X pangkat 3 ya, saya masukkan aja min 2 pangkat 3 ditambah P dikali min 2 pangkat 2 dikurangi 11 kalikan min 2 dikurangi 30 sama dengan 0. Min 2 pangkat 3 itu adalah min 8, ini 4P ya, ditambah dengan 4P. Min 11 kalikan min 2 itu adalah plus 22 dikurangi 30
sama dengan 0. Oke ya, min 8 ditambah 22 atau min 8 saya tambah min 30 ya, maka min 38 ya. Selanjutnya min 38 ditambah 22 yaitu negatif 16 ya. 4P min 16 sama dengan 0, maka nanti nilainya 4P sama dengan 16, nilai P nya kita peroleh 4 ya. Kita sudah peroleh ya, maka suku banyak tersebut adalah X pangkat 3, P nya adalah 4, min 11X min 30. Ditanya faktor lainnya. Oke ya, saya akan menggunakan metode Horner di sini. Kita akan masukkan ya X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. Ya, untuk X pangkat 3 koefisiennya 1, di sini 4, sini min 11, sini min 30. Tadi kan kita Hornerkan dengan X yang pertama adalah min 2 ya. Kita substitusikan di sini. Bukan ya, maksudnya ini kita masukkan di sini ya, kita turunkan angka 1. Kita jumlahkan, 1 kalikan min 2 itu min 2, maka nanti 2 kalikan min 2 itu min 4. Di sini min 15 kalikan min 2 adalah plus 30. Ini kan artinya sisanya 0 ya. Kalau sininya X pangkat 3, maka nanti sini turun jadi X kuadrat. Kita jadi X pangkat 1, maka ini adalah X pangkat 0 ya. Selanjutnya untuk yang ini hasil baginya kita faktorkan saja. Nanti ketemu faktor lainnya. X kuadrat ditambah dengan 2X dikurangi 15, hasilnya sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Oke, kita faktorkan X 15 itu adalah 5 dikalikan 3, biar ketemu 2, maka positif 5 kurangi 3 ya. Ini ya Dek, inilah hasilnya. Untuk faktor lainnya kita cari yang ada ya di pilihan ganda, maka jawabannya adalah A. Oke, pasti bisa ya Dek ya. Kita sudah masuk ke limit ya. Untuk metode limit, sebenarnya langkah pertama kalian bisa menggunakan metode substitusi, asalkan hasilnya tidak 0/0. Kita akan coba substitusikan ya. Min 3 saya masukkan di sini, min 3 kuadrat ya. Saya coba akan menggunakan metode substitusi terlebih dahulu. Maka kita masukkan ya. Langsung saja. Kita substitusikan pada saat X-nya min 3. Maka min 3 dikuadratin adalah 9. 6 kalikan min 3 itu min 18 ditambah 9. Kita bagi dengan 2 dikurangi 2, cos berapa? Min 3 kalikan 2 adalah min 6. Min 6 tambah 6 itu 0. Oke. 9 ditambah 9, 18. 18 kurangi 18 itu 0. Cos 0 itu adalah 1. 1 kalikan 2 adalah 2. 2 kurangi 2 adalah 0 ya, maka ini tidak memenuhi. Nah, pada saat kita substitusikan itu tidak memenuhi, maka adik bisa menggunakan metode lain. Bisa menggunakan metode L'Hospital, atau adik juga bisa menggunakan metode faktorisasi. Adik mau yang mana nih? Sekarang saya akan menggunakan metode L'Hospital aja ya. Berarti atas saya turunkan, bawah saya turunkan, baru nanti disubstitusi. X kuadrat itu diturunkan menjadi 2X, 6X diturunkan menjadi 6, dibagi dengan 2 itu tidak bisa diturunkan karena tidak punya variabel. Ini min 2 kita tuliskan ya, karena dia adalah koefisien yang nempel di cos. Cos itu turunannya adalah min sin. Oke. Min sin berapa? Min sin 2X plus 6. Selanjutnya 2X plus 6 yang di dalam kurung ini, jika kita turunkan adalah 2. Inilah hasil L'Hospitalnya. Baru kita substitusikan X-nya min 3, maka nanti 2 dikalikan min 3 ditambah 6 itu hasilnya 0 ya Dek. Coba nih kita lihat lagi. Maka nanti negatif 2 dikalikan negatif negatif 1 kan jadi positif 2 ya. 2 dikalikan 2 itu 4, saya buat di sini 4 sin. Ini 2X ya, X-nya saya substitusikan min 3. 2 kalikan min 3 itu adalah min 6. Min 6 tambah 6 itu 0. Oke ya, sin 0.
Sin 0 berapa D? 0. 0 kalikan 4, 0. Ternyata tidak memenuhi kembali nih Mbak setelah disubstitusi. Lah gimana nih? Langkahnya bagaimana? Langkahnya kita akan turunkan lagi turunan keduanya. Maka nanti limit X mendekati min 3, kita akan turunkan lagi ya. 2X plus 6 diturunkan itu menjadi 2. Ini kita turunkan. Ini tidak bisa diturunkan. Tadi ini min 2 dikalikan min adalah plus 2 ya. 2 kalikan 2 itu 4. Kita tuliskan depannya 4. Sin itu turunannya adalah cos ya. Cos berapa? Cos 2X plus 6. Lalu 2X plus 6 diturunkan menjadi 2. Oke ya, kita akan coba substitusikan. Maka nanti 2 per 4 ditambah 2, dikali 2 itu adalah 8. Cos, ini berarti 2 kalikan min 3 itu min 6. Min 6 ditambah 6 itu 0. Ya, maka nanti 2 per 8 dikali cos 0 adalah 1. Jawabannya 1 per 4. Gitu ya Dek ya. Kalau misalkan turunan pertama nggak ketemu, tetap 0 per 0, adik turunkan lagi. Nanti ketemu. Jawabannya adalah E. Lanjut kita masuk ke limit X tak hingga ya. Ini limit X tak hingga. Kalau ada limit X tak hingga dan berupa trigonometri, maka adik menggunakan pemisalan ya. Seper X ini kan seper X nih. Seper X kamu anggap sebagai Y. Nanti X-nya kamu anggap seper Y. Nah, kalian buat seperti ini. Nah, oke. Kalau sudah dibuat seperti ini, nanti limit tak hingganya sudah tidak berlaku. Yang berlaku nanti Y mendekati 0. Kita buat ya, 3 sin kuadrat 6 per X itu kan sama aja 6 dikali seper X, maka jadi 6Y. Kita bagi dengan sin 4Y dikali dengan tan 3Y. Oke. Maka nanti limit Y mendekati 0, 3 sin kuadrat itu sama saja sin dikali sin. Kayak gini ya. Ya, saya bagi dengan sin 4Y. Lalu saya bagi dengan tan 3Y. Oke, kalau udah sin petan itu boleh kita coret ya. Maka nanti hasilnya adalah 3 dikali dengan, ini kita boleh coret, sisanya adalah A per B 6 per 4 dikali dengan 6 per 3. 6 bagi 3 itu 2 ya, atau saya kayak giniin. 4 dibagi 2 itu adalah 2. 6 dibagi 2 itu adalah 3. 3 kali 3 jawabannya 9. Luar biasa ya Dek. Kita masuk ya ke soal terakhir nomor 20. Turunan pertama fungsi Y sama dengan cos 2X pangkat 3 min X kuadrat adalah. Oke ya, saya akan cari Y aksenya. Maka nanti cos itu turunannya adalah min sin. Min sin berapa nih? Min sin 2X pangkat 3 dikurangi X kuadrat. Lalu yang di dalam kurung kita turunkan lagi. 2X pangkat 3 turunannya adalah 6X kuadrat. Lalu X kuadrat turunannya adalah 2X. Iya, inilah turunannya. Oke ya, ada nggak yang seperti ini? Negatif 6X kuadrat min 2X dikali sin 2X pangkat 3 min X kuadrat. Jawabannya adalah E. Silakan aja coba terlebih dahulu nomor 21 ya. Nanti kita bahas untuk part ketiga. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.